Halo teman-teman, senang sekali boleh jumpa kembali di tayangan K-Podcast hari ini. Nah, hari ini orang kedatangan bukan cuma satu, tapi dua sekaligus teman bincang yang mau sharing tentang pengalaman hidup. Nah, berkenalan cuma masing-masing. Ada Om Anton di sini dan Om Isak. Selamat malam. Kita panggil Pak Ade juga. Ini Pak Ade Isak. Oke, senang sekali boleh baku dapat dengan Om Anton dan Pak Ade Isak di K-Podcast hari ini. Kalau ini yang pertama mau tanya, ternyata kote Om Anton dan Pak Ade Isak kita baru tahu le. Hampir bersamaan kok tidak ke Korea kan? Iya, Atau dalam satu tahun lah. Satu tim tapi keberangkatan beda-beda karena kan dia bertahap 200 orang, 100 orang. Tahun 2005. Cuma DP beda bulan itu kan. Siapa yang lebih dulu? Lebih dulu Pak Ade dulu. Isak yang lebih dulu berangkat. Bukan bukan yang dulu. Lebih dulu. Oh kita dulu kan? Saya lupa. So lama kan, tahun 2005 no. Ini 2022. Sebelum itu, sebelum ke Korea, dulu kerja di mana? Siapa dulu? Kalau kita Pak Ade di Bimoli. di Moli. Pernah sempat di Bimoli. Di Bimoli juga 15 tahun. 15 tahun, lama itu. 15 tahun. Jadi waktu pas Krismon, di Bimoli juga ada pengurangan pegawai. Dengar-dengar ada ke Korea. Mau coba-coba kan? Coba. Ternyata memang waktu itu sudah ambil keputusan untuk berhenti dari Bimoli, baru ikut pendaftaran. Orang waktu itu di BLK sama-sama nih. Oh, Om Anton dulunya di? Kalau kita dulu, mau cerita singkat dulu, memang pernah ikut magang ke Jepang tahun 98, hampir 2 tahun 4 bulan di Jepang, pulang itu tahun 2000. Terus setelah itu bekerja di sini, dan terakhir itu tahun 2005 itu bekerja di salah satu perusahaan swasta, itu di perusahaan apa tadi? Agro. Nah, perusahaan swasta ya, perusahaan agro. Dan dengar-dengar pada bulan itu bulan Agustus itu ada penerimaan atau penerimaan untuk bekerja sebagai TKI di Korea Selatan. Dan ini kita pikir kesempatan, dan waktu itu kan menikah ceritanya. Menikah, ada anak 2, ya, Feren dan Cindy. Waktu itu masih umur kita ada berangkat itu umur baru 9 bulan. Ya, 9 bulan. Jadi waktu itu belum bikin rumah. Jadi ada pikir kesempatan mau membangun rumah. Jadi akhirnya keputusan juga dengan Maitua juga bertanya tuh, sebelum berangkat itu mesti bertanya dulu tuh. Kalau orang keputusan sendiri itu tidak bisa karena sudah nikah. Jadi mesti bertanya ke Maitua bagaimana mau kasih mau ke Korea, karena ada kesempatan tuh orang bisa dengan gaji yang ya rata-rata di sana kan ada sekitar, kalau dirupiahkan itu sekitar 15 juta lah kalau kita perusahaan. Kalau Pak Om Isak nih tahu berapa, kalau mungkin lebih karena orang beda-beda. Jadi itulah awal dari rencana muka Korea seperti itu. Udah baku janji sebelumnya? Atau masing-masing? Nyanda. Baku dapat pas mau Nanti, iya. dapat tahu pas mau bikin proses togang. Atau memang ada lantaran di gereja. Oh, di iya. Gereja, terus ada informasi juga dari dari Bapak yang kasih informasi kalau nggak salah waktu itu. Pas di BLK kan? Pas di BLK kan ada berapa instruktur kan di BLK di Patron B Jemaat. Dan itu ada informasi, kesempatan. Siapa tahu karena usia kan waktu itu masih sampai 35 kan? Iya. Waktu itu Om Anton umur berapa waktu ke Korea? ada pergi 2005, pas 35. Pas umur 35. Pak Ade? 35 sama. 35 sama.
Berarti satu umur dong berarti Pak Ade dengan Om Ishak dengan Kita tahu beda, kita Oh, hanya beda bulan berarti. beda bulan. Oh. Kalau yang jadi latar belakang, maksudnya motivasi mau ke Korea itu dia apa? Biasanya orang kalau ke sana kan pasti mencari cari doi atau bagaimana, atau ada yang memang cuma suka coba-coba, cari pengalaman. Kalau menurut kita selalu motivasi itu dia, apalagi orang so menikah toh, pasti berpikir tentang masa depan. Pasti itulah. Kayak itu sebelumnya kan pernah ke Jepang kita juga. Nah, kalau orang Jepang itu biasanya harus jujur. Kalau orang jawab dengan bertele-tele, dia bilang sudah pada intinya Pak kan harus mencari dua. Jadi memang tuh orangnya bisa sembunyi itu. Jadi intinya memang orang ke sana yang merubah masa depan, karena bukan bilang apa tuh kalau di Indonesia dengan gaji UMP pada saat itu kan tahun 2005 itu pastilah hanya kalau orang bisa dengan gaji yang ya kira-kira waktu itu Tahun 2005 itu berapa ya UMP? 2005 no? 1 juta belum. lebih 1,5 juta itu bilang. 1250 gua nggak salah 2005 no? Jadi itulah motivasi yang utama kalau bagi kita ya, tahu kalau Om Ishak. Kalau Pak Ade? Pak Ade waktu ke sana so ada Angel dan Glory. Sudah. Jojo Sudah tahu. sudah tahu, masih kecil sekali kan. Pak Ade ke sana. Jadi waktu itu memang seperti Pak Anton bilang loh, memang kebanyakan orang kalau mau ke sana memang pada umumnya kan untuk mencari nafkah, merubah ekonomi. Itu yang pertama, atau merubah ekonomi. Jadi memang di sana rata-rata orang di sana yang orang-orang asing tetap tujuan utama itu memang untuk merubah ekonomi. Seperti di sini waktu itu kan masih berapa? 1.250.000 Pak saat 2005. Orang di sana sekitar 10 juta lebih. 10 juta. Hampir 10 kali lipat tukang DP. Boleh juga lumayan. Cuma memang itu dong, DP kerja memang bilang di sini kerja 1 hari saja, kerja 1 bulan. DP perbedaan kerja, suasana kerja di Indonesia dengan di Korea itu bagaimana? DP perbedaan antara pekerjaan Indonesia dengan di Korea. Jadi orang Korea itu istilahnya di sana itu pali-pali. Jadi pali-pali itu cepat-cepat. Jadi itu dong. Dan ada target. Jadi biasanya orang kasih target buat orang. Jadi macam kita berurusan di perusahaan gardus. Jadi perusahaan gardus itu dia, orang bawa menjahe, dia kasih apa itu nama itu betul? Kalau gardus dikasih warna di bukan print apa namanya? Baru menjahit. Cetak. Dia cetak, ada mesin cetak, baru menjahit, baru kasih masuk di perusahaan-perusahaan foto, perusahaan ke petani-petani. Jadi itu yang utama orang. Jadi kita kembali orang suka itu harus cepat-cepat dan target. Jadi target. Walaupun kasih tinggal 4 orang, karena orang di sana rata-rata tinggal di di perusahaan. Jadi ada apartemen, ada mes, dan ada juga tinggal di mes itu sesuatu kali dengan pabrik. Jadi di atas itu di gitu. Jadi kasih tinggal 4 orang. Dia bilang, Anton, boleh jam berapa selesai gitu. Dengan target sekitar misalnya dong kasih target misalnya, ini ada 10.000 misalnya, sampai jam sekian, misalnya sampai jam 8 malam. Jadi orang pulang kira-kira jam 5, orang itu kerja sampai jam 8, 9, 10. Mark itu tetap overtime tak hitung tuh? Ya itu. Tetap hitung. Overtime. Sama aja kan? Ya. Bisa juga begitu, no? Iya. Overtime dan orang di sana ada DP kelebihan dapat bonus. Nah itu ada kelebihan. Jadi overtime dan bonus. Orang bikin lebih dari target itu, nah itu DP bonus. Dan juga ada tuh bonus musim dingin, musim panas itu beda juga. Jadi di Korea itu banyak DP bonus. Jadi itu dari orang ada standar gaji sekitar 10 juta kan. Nah, 10 juta. Kalau dirupiahkan waktu itu 2005 itu. Tahu sekarang ya berapa kan? Sekarang kalau kita lihat di
berita tadi sekitar kalau dirupiahkan 22 juta dengan 2 kurs juta. sekarang. Lumayan tuh kan. Cuma dia kerja berat loh gitu. Iya, sesuai dengan pekerjaan. Oke. Pak Ade. Muska pulang. Pak Ade mau tanya. DP beda kalau Indonesia kan kalau orang kerja itu dia. Tuh orang di sini paling banyak sekali DP tanggal merah. Toh dalam 1 tahun itu dia minta berapa nih tanggal merah hari libur. Nah, kalau di Korea bagaimana? Ada enggak DP tanggal-tanggal merah itu? Memang orang Korea juga orang heran dia lihat di Indonesia terlalu banyak libur. Kalau di sana cuma Chuseok, Chuseok itu tahun baru Cina, tahun baru Cina. Itu yang ada di jelas solar. Musim dingin kan? Iya. jadi libur-libur kan? Itu Libur memang musim dingin. Iya, cuma libur. Di sana Natal, tahun baru, tahun baru libur juga. Jadi dia libur cuma sekitar 3 kali. Tapi misalnya dia nyak berhenti lupa sini kan Indonesia kan Senin libur, Selasa masuk. Di sana Idul Fitri nggak libur, Natal nggak libur. Kalau hari Minggu di sana Hari Minggu kerja. Cuma Tetap itu kerja, memang kalau orang yang anak-anak Tuhan tuh. Ha. Kalau kita memang selama di sana 13 tahun, 13 tahun cuma 1 kali kerja hari Minggu, 1 kali kerja hari Minggu. Itu pun memang orang belum tahu buat orang. Kita sampai Andre bilang DP kerja dan DP cara kerja. Memang sampai Pak Anton juga kita kan pernah di perusahaan sini. Jadi sampai sana memang rasa kaget karena memang kita di Bimoli itu besi mau angka besi atau apa atau mau itu orang mau repot 5-6 orang. Setelah sampai di sana cuma 1 orang atau 2 orang, paling banyak 2 orang. Jadi beda sekali. Jadi ketika orang sampai sana memang terus 2 bulan 3 bulan orang rasa pulang. Tuh rasa Lelah kan. Sampai ada yang bilang ini mau cari doi atau mau cari mati. Tapi beriring berputarnya waktu, orang sudah adaptasi, lama-lama sudah biasa itu. Jadi orang pekerjaan terus sama yang robot, orang sudah setting. Jadi orang kerja jam 9:30, berarti orang semua mesti masuk jam 8 semua mesti ada di pabrik. Iya. Itu dia Beda. Indonesia jam 8:30 masuk, jam 10 ada. Iya. Jadi 10 menit sebelum kerja, 10 menit sebelum 8:30 tank, orang sudah di muka mesin itu. So siap itu deh, canggah. So siap 10 menit. Jadi orang di muka mesin ini tinggal tunggu waktu begini. 8:30 tek langsung tes mulai. Mulai kerja dia. Kalau Indonesia kan ini pengalaman kumang nak bagus sebenarnya. Jam 8 DP masuk. Lagi seperti perjalanan sobat telepon cucu akang dan tuh kartu. Iya. Ini masuk jam 9. Ini beda kan itu kan. Masih pakai apa itu? Prik. Tapi sekarang sudah pijar. Nah iya. So kalau mau kupas tuh Tuh. Mas, orang pandai-pandai ada lah DP teknik mak dia Mas bilang. Mak, ini kalau mau tanya kan tuh. Om Anton kan pernah di Jepang, pernah di Korea. Sama nggak DP cara kerja? Sebenarnya begini, Jepang itu lebih dulu apa namanya? Dia kan secara teknologi masih Jepang, sedikit. Ya. Jadi tetap Korea akui sebagai guru. Jadi kalau secara disiplin, jadi hanya tipis-tipis. Lebih berat yang mana? Kalau mau bilang berat, hampir sama. Hampir sama kan? Hampir sama. Tapi dong cara kerja, budaya kerja sama kan? Budaya kerja itu mirip memang. Jepang dengan Korea itu. Tapi kalau Jepang Korea kan sistem cepat-cepat kan. Jepang itu orang lebih agak teliti juga dengan masalah waktu juga kan. Memang kalau bilang hanya istirahat 10 menit kan, istirahat misalnya ada dari pagi, startnya jam 8 pagi kan, 2 jam harus istirahat gitu. Jadi istilahnya jupung yasumi masih itu. Jadi 10 menit dipergunakan lebih baik ke toilet, minum. Ada dulu gitu kan? Iya, baru jam 12 juga 1 jam. Jadi itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi orang Jepang itu suka tidur. Orang Korea biasa habis makan olahraga kan, sering lihat orang. Nah itu ada beda sedikit di sini. Habis makan olahraga. Iya. Supaya nyak godes tuh. Nggak tahu itu, memang Gitu? sudah memang jadi. Kalau kita melihat secara Tradisi biasa. Memang kita pernah tahu itu dia tuh masa apa tuh aktivitas setelah makan olahraga. Iya.
Itu katanya supaya kata orang yang mengantuk katanya. Jadi pada intinya, bro, itu hampir sama. Iya, hampir sama Jepang juga. itu dengan Korea itu secara disiplin, dan memang ya, Indonesia memang mesti banyak belajar tentang Iya, masalah masalah itu kerja, ya, kan? kerja ada. Nah, berapa lama waktu adaptasi menyesuaikan diri? Biasa. Pas dari Ya. pas sampai di Korea berapa lama, Pak Ade? Berapa lama, Bang? Udah Itu beradaptasi? sekitar 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun baru bisa. 2 tahun. Karena kan Betul. orang mesti belajar bahasa. Hmm. Mesti ada belajar bahasa. Itu yang Kebudayaan. paling susah deh kan, bahasa kan. Kebudayaan. Masalah bahasa. Kebudayaan di sana memang beda jauh dari orang. Dia kalau di sini tuh orang di sini mau pegang kepala begini kan minum. Mau pegang kepala kan tabu kan orang di sini. Kalau di sana enggak. Karena bagi saya itu pak kepala minum. Langsung jawab pukul kepala. Oh iya. Kamu pakai apa kepala ya? Kalau nggak mengerti. Kamu pakai apa kepala nggak mengerti. Jadi itu. Terus kedua kita pernah di sana pas baru kerja baru 3 bulan kerja ada orang Korea. Kita pernah mengajarkan di Krum, pabrik Krum yang apa Kasih gitar juga. yang produk gitar itu Oh, itu kan DP. bass itu kalau kecil. Oh iya. Dia Itu kan di Krum. Apa itu yang? DP nama tuh yang di gitar. Gitar. DP volume apa DP nama? Potensio. Nah, itu kan ada yang kita itu. Pak Ade yang juga bikin nih. Orang dia Krum dia Krum. Pakai zat kimia kok dia kasih supaya kasih mengkilat. Di situ aja bro. Jadi orang di teman-teman ada kebutuhan 2 orang Jawa, ada orang Korea kan dia terus coba bahasa isyarat. Terus kan biasa kan kalau kerja di sini misalnya ada orang malas-malasan kan terus ya begitu biasa tuh terus ya sama di Babagar kan. Dan yang tahu di sana ada orang Korea, dia cuma bawa HP, konteran baku biasa, ya, nggak tahu tuh ini boleh. Jaya itu sampai umat keluar gitu, ya, Sama dia sampai boy. orang dapatnya inteks tuh kan. dia dusu apa dia pukul begitu, memang kurang orang Korea yang pilih. Itu tuh budaya yang memang orang sebenarnya mesti belajar. Di situ yang rasa-rasa tuh, datang ini di baru kedua tuh budaya makan. Di sana kalau makan itu yang orang makan sama-sama begini orang Korea, so semua di sini. Orang nggak samain orang. Ada leper di tiap-tiap sayurnya. Jadi orang tuh dompet supit itu, lo ambil di sini boleh, ambil di sini boleh. Begitu juga kita mau ambil situ. Jadi pertama memang nggak bisa. Pertama dulu bagi orang, so ambil lebih dulu kok makan gitu. Jadi biar orang mau jadi orang ada berapa mulu begini, lo ambil situ. Sumpit kan. Dan ada orang kan lain kali ambil ada leper di tiap-tiap sayur itu leper diambil leper. Itu juga kuah biasa di kuah cuma satu kuah. Orang 5 bagi 6 satu meja, nah ada kuah satu, ada leper. Orang habis minum, belum taruh ulang kuah. Jadi bahkan sesudah COVID ini masih tetap sama. Iya begitu. Masih. Karena memang orang itu. Sebudaya budaya dan orang memang itu tuh dompet kesehatan memang orang terakui memang dompet kan dia kalau COVID itu Jepang Korea begitu ada COVID itu dompet orang mau apa itu cepat sekali dia memang orang disiplin di kesehatan itu yang budaya apa orang mau adaptasi kan bahasa karena orang kalau bahasa gitu orang masih baru orang suruh ambil tang cuma ambil OB jadi orang suruh ambil sementara di mesin ini baru ambil tang kalau kemarin aku tanya apa tuh dia suruh orang Korea kan kasar tapi memang orang dompet hati baik. Iya kan. Hati baik. seperti Brother bilang tadi kan itu masalah apa Jepang dan Korea kita sambung tadi memang sampai sekarang Jepang dan Korea orang nggak mau kalau pribadi juga orang nggak mau kalau Jepang orang Moskow orang lebih ke apa dari Jepang karena memang orang sampai sekarang begitu kan orang sakit hati waktu Jepang udah jajah sampai sekarang orang kalau bilang kalau ada pertandingan bola pun Final. orang nggak mau orang mau kalah Jepang Bawa Korea bilang final. bilang Jepang orang makanya orang etos kerja orang mau saingi Saya ingin Jepang kan. karena itu Rehaming. luar biasa. Oke. Waktu di Korea
Rindu nggak Indonesia? Jadi ada tuh pepatah bilang hujan emas di negeri orang, Lebih baik. hujan batu di negeri sendiri. Nah, jadi maksudnya tetap rindu terus. Rindu kan? Iya, betul. Berapa lama? Kalau mantan berapa lama di Korea? 6 tahun. 6 tahun. Iya. Pak Ade? 13. 13. 17. 17? 13. 13. Aduh. Rindu kan? Jago sekali Paling bahasa. berat kalau jaga hati kasih rela dan maksudnya kasih kuat tuh hati. Berapa lama tuh dari pas sampai Korea kong itu adaptasi mau kasih tinggal keluarga di Bagi kita itu Indonesia bagi kita itu biasanya 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu memang Homesick kan? homesick sekali itu. Jadi mulai datang itu turun dari pesawat, biasanya orang di sana ditempatkan di satu tempat tempat penampungan ya. Nah, penampungan di daerah Seoul itu, tidak jauh pokoknya dari Seoul. Jadi orang juga harus belajar budaya dulu, orang budaya. Itu bahasa itu orang kedua budaya. Memang budaya itu bukan gampang, harus belajar untuk budaya bagaimana. Dan masalah itu sama bro tanya tadi itu memang kalau bagi kita 3 bulan. Pokoknya dari hari pertama, hari kedua itu masih terbayang-bayang terus Indonesia itu. Di rumah, anak-anak itu keluarga bagaimana, itu terus terbayang terus. Nah, nanti itu di saat orang kerja itu agak lupa. Nanti di saat Iya, pas kerja kan. Tapi setelah orang balik di rumah mulai tidur mulai gitu. Apa ingat? Jadi dengan DP cara itu orang harus bertelepon. Jadi bertelepon biar hanya satu hari itu biar hanya berapa menit dah. Yang penting dapat bercerita dengan suara itu ada anak-anak kan senang. Senang kan. Terobati itu lagi rindu. Apalagi Pak Ade, Jojo itu pas baru 1 tahun kan? 2 tahun. Memang pulang kemana SMA. Hampir tidak kenal. Baru. Maka maksudnya waktu itu ada video call belum Belum kan? Awal-awal. Cuma 2 tahun, kita 2 tahun di sana itu Seboleh dulu kan video call. di Skype. Skype. Dulu di Skype ada di apa tuh, kalau di sana memang gampang, di sana memang itu di fasilitas internet. Memang kalau mungkin teman-teman tahu paling cepat di internet di dunia, Korea termasuk salah satu. Paling cepat. Dia baru loading, dia kalau mau download apa cepat sekali sudah terdownload. Kalau di sini kan dia biasa 5 kali putar begini baru dia. Kalau di sana memang internet paling cepat. Kong di mana-mana ada fasilitas. Ada kan? Wifi begitu kan? Jadi itu DP. Korea itu orang wifi di mana-mana. Waktu baru pulang, Jojo umur berapa waktu udah pulang? SMA dia masuk SMA kelas 1. SMA kelas 1. Pas umur berapa itu Jojo? Dia 14 tahun. Ya 13 tahun kan di sana tuh, 13 tahun, betul 14 tahun. Jadi memang luar biasa di sana memang butuh, apalagi orang yang keluarga. Memang itu bilang butuh pengorbanan. Semua butuh pengorbanan kan. Ada momen waktu kita tinggal itu Cindy itu umur baru 9 bulan. Oh, Cindy lagi baru 9 bulan. 9 bulan. Berarti hampir waktu kita cuti itu setelah hampir 1,5 tahun. Nah, jadi waktu pulang tuh dia ada tuh momen lucu tuh dia. Jadi kalau Feren kan yang dua dia masih kenal. Tapi dia mulai lupa. Pas di airport itu, waktu di airport itu, dia Feren kan, berapa tahun dia kalau itu? Kalau 3 tahun dia baru 2 tahun lebih. Iya betul kan. Iya kan. Satu umur berarti Jojo dengan Cindy kan. Ini kan semua lulus sama-sama tuh, semua lulus sekolah sama-sama kan. Berarti pas ada Jojo masih kecil, Cindy masih kecil. Jadi ada momen lucu. Waktu keluar dari pintu penjemputan, di luar, di Feren, Papa, Cindy pokoknya ikut Papa. Setelah dia begini,
Siapa ini? Dia lari balik pada DP mama. Sampai di rumah lagi tidur. Kayak di soskop. Papa, jangan di sini. Belum terbiasa kan? Belum terbiasa. Jadi Biasa. memang itulah satu apa dibilang ya jadi bagaimana ya? Karena rasa berat terlalu tuh. jauh Iya, kan, loh. betul. Akhirnya orang tua dan anak. Iya. Itu Namanya jarak, no. Baju sekarang sudah boleh video call belum sih? Iya. Nah sekarang pengalaman apa yang mau bilang yang paling diingat sekali waktu di Korea. Kan ada pasti kan ada banyak pengalaman. Banyak sekali pengalaman itu. Apa yang terjadi kalau Om Anton? Pengalaman atau cerita yang paling diingat sekali sampai sekarang. Nah, ini sebenarnya kita juga tidak suka mau cerita dan sebenarnya sih, tapi ini suatu kesaksian, tapi pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual, maksudnya ini sekaligus supaya ada anak-anak. Iya. Supaya kan ada turun semua teman-teman yang muda-muda tahu dan oh kalau begini kok bagaimana. Yang paling kita tidak mau lupa itu kita waktu itu ulang tahun ke-38 kalau nggak salah ya. Nanti kan 35, Pas 3 16 tahun di sana kan? Pas 3 iya, tahun di sana iya, kan? 16 April. Jadi begini, kita ulang tahun itu, saat itu sudah orang biasa kebiasaan orang Korea itu kan, orang kalau orang ulang tahun itu, orang pasti orang kasih buat orang yang terbaik kan. Di bos memang waktu itu orang kan itu perusahaan home industri, jadi home banyak, industri. jadi orang sekitar 15 karyawan. Nah, jadi ada orang Rusia, orang Uzbekistan, pecahan Rusia, Soviet. Ada sekitar 5, orang 5, baru Korea sekitar 5 orang. Jadi orang makan dulu, no? Biasa kan Korea makan dulu. Di situ pergi di apa dia nama Norebang, kamarnya. Kayaknya tuh semua orang. Orang Korea itu suka minum, orang kan makan itu soju satu, baru bikin acara. Orang ulang tahun minum sedikit bir. Nah sebenarnya kita sunnah, so nyari coba minum ya. Karena menghargai orang ke budaya, kan akhirnya minum juga sedikit. Ya, lama kelamaan lantaran ndak biasa minum, akhirnya juga pusing juga. Jadi singkat cerita orang pulang di pabrik dengan teman-teman orang Uzbekistan ini. Jadi tahun 2 lantaran semua pusing begitu karena agak banyak minum, walaupun dia kan dia kan teman orang Uzbekistan ini tahun 2 orang bakusnya 2 bataria. Tiba-tiba ini mesin tak bilang tuh mesin jaga bat cetak bos. Tiba-tiba berjalan sendiri tuh itu tengah malam ada mati lampu semua, orang kita tinggal di atas. Bayangkan tuh berjalan sendiri. Jadi itu area kerja ada di bawah. Iya, orang Om Anton tinggal di atas. Teman. Nah. So di dalam kamar. Nah ceritanya kok bukan dalam kamar, dia pada apa dia namanya? Macam ruangan di atas. Ruangan sedikit di atas. Jadi mesin ini di bawah begini, kan dia ada berapa mesin? Dia mesin pertama ini. Bayangkan tuh dia mesin stombas besar itu, dia mau putar sendiri. Bayangkan, dia bilang pokoknya dalam keadaan itu dia langsung memang rasa ketakutan. Siapa pun begini? Dan teman-teman yang ada di dalam ini di kamar sebelah orang Uzbekistan, sebelah orang tinggal sama-sama dengan teman-teman dari sama-sama Indonesia, tapi kebanyakan anak-anak dari Jawa. Ya kan, orang kepercayaan itu hanya kita sendiri yang Kristen situ. Yang lain dan itu waktu itu kita semua mulai belajar melayani, baru belajar. Kita juga melayani kan nanti di Korea. Iya. Tiba-tiba berjalan sendiri. Terus memang ketakutan karena kenapa? Oh ini. Kita bilang teman-teman bilang, cuma didengar itu mesin ada berjalan sini. Wah, kamu itu kamu hanya apa dia bilang? Hanya halusinasi gitu, halusinasi. Tapi tiba-tiba lampu itu, tuh lampu ada di dalam satu kamar itu mati menyala semua. Begini, aku bilang, wah, saya bilang ke teman-teman, karena orang Jawa tuh, coba kamu lihat itu lampu di atas itu kok mati menyala. Kamu itu hanya halusinasi.
Nah ternyata ini hanya kita sendiri yang lihat semua itu. Rasa kan, yang alami. Rasa. Dan momen terakhir itu tiba-tiba, bayangkan dalam keadaan itu kita berdoa. Senyap pusing ini teman-teman kita mau orang Jawa yang orang beragama lain berdoa. Di rumah sementara ada berdoa, di rumah ini ceritanya di rumah ada sementara berdoa kan tapi ulang tahun toh. Orang di di Norebang itu lagi pesta. Jadi sudah termasuk pesta pora kan itu. Nah, di rumah ada sementara ibadah di Indonesia. Nah. Jadi saat itu dalam keadaan karena kita takut dan akhirnya untuk naik ke tangga ini, ke tangga potongan itu kamar. Jadi ada kayak tangga besi dan begitu. Jadi orang berjalan itu dapat dengar begini. Iya. Biasa kalau orang tangga perusahaan biasa begitu, itu besi plat. Orang biasa dengar itu bunyi dan tangga hanya orang biasa dengar. Waktu itu ada dengar memang kaki memang besar sekali. Orang yang besar ada naik. Dalam hati ada bilang begini, Anton itu malaikat. Dalam hati itu malaikat semua ambil panah. Aduh. Dari situ memang dalam keadaan memang undang ketakutan, bersalah, takut, ketakutan dan jadi terus bilang begitu. Oh Tuhan, dalam keadaan malu itu. Tuhan ampun Tuhan, hanya begitu Jo. Ampun Tuhan. Aduh kita semua mengaku bersalah di hadapan-Mu gitu. Karena hari ini ulang tahun dan akhirnya bikin begitu. Wah, terus ingat langkah itu jalan terus. Kunci itu pintu. Jadi ada tidur sampai pagi dalam keadaan begini. Jadi itu yang memang momen yang paling tidak bisa dilupakan kan. Dia itu pengalaman sekaligus pengalaman spiritual. Berarti sekali. Jadi itu sebenarnya kalau terus melayani jadi janganlah sampai jam. Iya betul. Jadi di kesan nantinya kan ada yang muda atau siapapun, mestinya orang tetap harus menjaga. Namanya yang buruk pasti DP hasil buruk. Iya. Yang baik pasti DP hasil baik. Itu dia Kang. Iya. Kalau Pak Adi? Ya, pengalaman banyak yang kan, banyak. Banyak. Ini kan pasti banyak nah. Salah satu juga yang paling nak berapa lupa. Kalau Pak Anton yang spiritual, itu yang lucu. Waktu para di sana kan minta bahasa. So berapa tahun, cuma karena orang Indonesia semua, jadi bahasa agak kurang. Kalau waktu itu sampai kepala pabrik, kalau masih kerja, dia panggil, bisa keluar, minta mangsa keluar. Dia kasih tahu, dia bilang ambil tuh besi sana. Orang karena kan orang takut, jadi kita pertama langsung ambil. Jadi dia pas tuh Kojajang, di sana lebih istilah Kojajang kepala pabrik. Kojajang suruh, habis dia suruh dia langsung balik belakang berjalan. Jadi ada tuh temannya orang Jawa satu, langsung ambil tuh besi berat pagar. Terus kan waktu itu kita kerja di peleburan aluminium pagar. Itu orang dua angka ikut pada dia, memang salah. Sampai di atas, kondisi putar dia kan di setengah tertawa. Dia bilang bukan itu tidak suruh bang. Ini sejauh sekali salah. Tolong dia tertawa terus ketakutan. Udah pas suruh angka itu suruh angka apa dah? Dia cuma minta udah tuh besi di sebelah itu. Besi kecil. Iya, dia terangkat tuh lain karena dia tahu bahasa. Itu sampai di tingkat 2 itu orang selesai. Dia ke motoran dia tertawa. Kung ya sekian dia sampai mau pakai orang tuh boleh. Agak pelampas itu. Kung dia bilang turun. Jadi bang ikut oleh dia tahu karena dia rasa lucu tuh. Iya. Dia karena kan terus masih baru. Jadi itu yang sampai sekarang masih dapat ingat. Masih dapat ingat kan? Karena memang bahasa susah memang. Kayak lucu tuh gitu. Terus ikut ke belakang dengan semangat 65 sampai DP tujuan dia memang dia marah gitu. Itu tuh rasa lucu sekali. Itu kan pengalaman kan di Korea. Ada banyak sih kita tahu pasti banyak di sana. Itu ya pengalaman. Nah, Pak Ade kan 13 tahun. Om Anton 6 tahun. Ada suka enggak rindu ke sana ulang? Kalau kita pribadi sih memang gimana ya? Mungkin
umur dan artinya bukan puas tapi kalau memang ada kesempatan boleh mau suka dan pergi, tapi kalau enggak memang berupa hilang gitu. Mungkin itu kalau cuma formu pasiar itu kan. Kalau memang ada kesempatan untuk ditawarkan pergi loh. Tapi kalau mau dari hatimu tahu tidak sana. Memang ada karena ya mungkin sepengaruh umur dengan anak nomor satu, jadi nggak ada niat gitu. Kecuali memang kalau memang ada Tuhan kasih buka bisa kesana kan. Kalau mantan suka enggak? Kalau bisa kan lama kan, antara terlalu lama kan. Kalau kita ada suka mau kesana ulangi. Karena 11 tahun. Waktu pulang dari Korea ke Indonesia tahun berapa itu? 2011 berarti 11 tahun kan? 11 tahun lalu. Suka mau kesana ulangi. Ada rindu mau kesana. Meskipun misalnya kan dari pengalaman yang pertama tuh dia tuh waktu ke Jepang tetap rindu keluarga, ke Korea rindu keluarga, meskipun kan tetap kalau sampai Korea kita ini tetap ada mau homesick pula, beradaptasi dengan budaya di sana tuh, kan 11 tahun loh. Pasti DP teknologi berbeda, mungkin DP jalan mungkin berbeda. Pembangunan sana cepat sekali itu cepat sekali. Tapi memang suka mau ke sana. Tapi begini, waktu pengalaman tuh orang ya, waktu cuti 3 bulan biasa kita kan pernah pulang 3 kali kalau salah gitu. Pulang kemari cuti, tapi setelah di sini terlalu lama sini suka mau balik. Karena memang kan masih juga hanya cuti kan. Jadi memang setelah orang di sana rindu di sini. Setelah di sini rindu di sana. Suka mau ingat ulang ke sana. Jadi karena begini, karena juga masalah ekonomi juga toh. Iya, pastilah. Kalau mengingat DP gaji itu kalau misalnya orang bilang kerja Korea atau Jepang luar negeri mau suka coba-coba itu cuma alasan yang apa itu. Pasti kesana pasti cari doi lah. Jadi kesana pun kalau mau tinggal lamanya. Jadi paling bagus kalau menurut kita itu per 3 bulan kalau bisa dan begitu tidak terlalu lama. Nah, gitu. Suka ya? Panggil ini kalau misalnya ada yang suka ya, untuk kesana sama-sama. Oke, yang sudah bahas itu dari Indonesia, Korea. Nah sekarang pas pulang ke Indonesia, waktu mau pulang, memang kemauan sendiri atau habis kontrak atau memang sudah kita boleh Jo, lupa Om Anton toh 6 tahun cukup kita pulang Jo. Selesai. Sebenarnya bukan kalau mau ikut akal, sebenarnya belum suka pulang. Sebenarnya karena habis kontrak. Kalau memang masih ada kontrak, masih mau perpanjang, masih suka. Waktu itu sih kita suka memang mau perpanjang, mau tambah barang 3 tahun, ya enggak apa-apa. Hanya karena memang dari Indonesia kan, dari Indonesia saja tuh yang bilang boleh karena usia. Jadi kita teman-teman juga yang masih di bawah usia 35 itu masih balik orang waktu kita berangkatan. Bahkan ada yang tinggal di sana yang masih masih tetap coba ilegal di sana. Iya, Pak. Jadi kita tetap karena pernah berasa ilegal di Jepang. Jadi semua buat ilegal waktu karena ikut prosedur kan begitu. Saat itu. Kalau Pak Adi yang memutuskan misalnya kita mau pulang Jo ini dia. kalau memang yang keputusan itu memang dari Tuhan. Memang Tuhan bilang mesti pulang. Pulang juga. Karena dapat angkat. Waktu itu. Jadi masih suka panjang sebenarnya. Sebenarnya memang semuanya masih suka di sana. Cuma memang Tuhan bilang pulang. Boleh. Tuhan yang bilang pulang. 13 tahun 13 tahun cukup lah. Jadi memang itu loh. Jadi karena kan orang tak biasa di sana, orang mengerti itu dompe budaya, artinya matching dengan dompe gaya kerja, orang boleh ikuti. Jadi apalagi orang lihat di sini tuh di Indonesia dari kehidupan begini, rasa lupa kalau mau pulang 2 bulan baru balik ulang.
Karena memang itu DP situasi di sana itu memang beda sekali sih. Dan orang sudah biasa, orang badan ini Cara sudah biasa, kerja kan. so sudah biasa kerja. Jadi itu saya bilang di awal saya bilang kan, orang seming robot dong society gitu. Jadi jam 8 orang mesti jam 7 bangun, jam 8 mesti pergi apa, jam 6 jam 9 baru orang pulang, sampai rumah jam 10 orang mandi tidur makan, pagi mesti bangun, gitu terus, putar begitu terus. Jadi ketika orang so tak biasa dengan keadaan itu, tak biasa dengan kegiatan, jadi terus so lain terus so enak di sana, di situasi kan di sana. Tapi memang itu yang memang Tuhan harus mesti pulang. Ya kan. Sewaktunya. Iya. Kalau mereka mau, memang mau pulang. Oke, sekarang kan waktu Korea kan sudah perbedaan dari Om Anton dulu. Perbedaan waktu Indonesia nih di kampung halaman Apli Bitung toh 6 tahun sebelum di Korea dengan pas pulang, itu beda apa? Jadi pertama-tama orang sudah terbiasa dengan melihat di keadaan di Korea. DP foto-foto dapat lihat beda waktu kita juga turun di Jakarta. Biasa lihat di bus-bus yang memang Tinggi-tinggi kan. bagus-bagus ya. Memang DP perbedaan dong itu antara negara yang so maju dengan DP kota-kota kan biasa dengan DP kebersihan, orang biasa dengan ruang-ruangan bersih, sama dia begini bersih dah. Pokoknya jadi pas sampai Indonesia melihat memang beda. Dan memang orang kan harus jujur kan. Iya, jangan betul, orang mau iya. bilang oh ini Betul. Indonesia karena orang Indonesia. Jadi orang bilang jujur no. Jadi itu loh. Sama itu kita bilang pertama itu keadaan di sekitar lingkungan memang beda jauh sekali. Dengan DP orang-orang di sana kan biasa orang-orang yang rata-rata anak-anak sana kan sekolah semua. Nah, sekolah semua. Orang lihat ada yang di sampah saja dong kasih bersih. Dong lihat tuh anak-anak muda tuh di jalan ada yang miring dong kasih tere. Nah, Itu yang mesti orang Indonesia anak-anak ya, muda mesti pelajari itu kan. memang banyak yang harus pelajari. Memang ada plus minus sih. Kalau itu dan dibilang bahasa santai ke Indonesia, Iya. orang Korea juga suka di Indonesia bahasa santai, orang lebih senang. Kalau memang mau di sana mau belajar disiplin, di pekerja, nah memang di sana. Nah, jadi itulah perbedaan dan maksudnya di SDM, di lingkungan. Jadi itu deh setelah pulang, baru orang juga bisa di sana kan serba cepat-cepat. Misalnya pelayanan di loket-loket kan di bank di itu semua orang lihat ini cepat-cepat orang. Nah, kalau di sini kok aduh Solia begini, kenapa masih baku antri sana, aduh terus dapat dari Jepang Korea itu semua serba cepat. Sampai di sini kok serba lama. Kalau masalah kau dari keluarga dan faktor keluarga pasti tinggal sini masih kecil pas balik sini berarti umur berapa itu? 7 tahun itu kan? Sini waktu kita 6 tahun, iya 7 tahun. Sekitar 7 tahun. Jadi sama dengan kita bilang pertama tadi waktu di ini kan dia masih kecil. Iya. Jadi setelah itu kan kita ada sempat cuti ada sekitar 3 kali kalau nggak salah. Oh ada DP Iya, pulang-pulang kan kita jadi pulang. mau bilangnya nak buku dapat 6 tahun lah nyanda kan maksudnya Ada kita pada pulang kemari kan. 3 kali cuti. Jadi setelah pulang orang itu masih SD. Jadi bagaimana ya? Jadi tetap saja melihat orang perkembangan so pokoknya gimana Iya ya 6 tahun nggak sama dengan pertama ada waktu pertama sekali itu tuh memang ada DP perbedaan karena kan orang masih kecil. Halo Pak Adi dan 13 tahun itu di sana terus atau udah pulang-pulang berapa kali? 2 kali kalau ada 2 kali baru pulang. Oh berarti sebuku dapat DP sisa itu kan sisa itu dia kan Memang banyak sekali. sebelum Anton bilang ya, memang 13 tahun no. pulang kamar tapi memang itu beda perkembangan di negara maju dan orang negara berkembang. Itu yang Pak Anton bilang orang yang berpungkiri kita 13 tahun kemarin kita lihat begini jadi hitung di rumah nggak ada perubahan. Kalau di sana nggak ada di sana memang 1 tahun itu boleh bikin gedung dua gedung habis 3 tahun. Jadi cepat sekali perkembangan.
Kalau di sini kan begini sih, nggak ada perkembangan apa-apa. Ada gitu. Di sana DP tingkat kebersihan memang luar biasa. Jadi kita pernah memang waktu sekarang yang ada teman-teman di kelurahan, kan sekarang orang galakan di orang kota ini kan untuk sampah-sampah. Apa pada orang kasih tahu. Jadi kalau di Korea itu memang dari kecil langsung didik. Itu coba nggak di sini bikin begini, bikin taruh di kurikulum dari kecil sudah itu anak-anak di sekolah. Cara buang sampah, udah buang sampah sembarang, bersih-bersih. Coba Pak Anton bilang tadi, di sana memang bersih-bersih, memang begini bersih-bersih. Tapi beda kan di sana kan. Kalau di sini kan terlalu fokus di pendidikan, pendidikan apa pengetahuan. Kalau di sana kalau tidak salah kalau lupa orang lagi karakter yang dibentuk kan. Iya. Orang anak-anak sekolah itu biar kecil-kecil kasih lepas pada mau pulang, dong tahu pulang sendiri. Di sana tuh zebra cross kan ada zebra cross. Beda dari sini memang. Di sana zebra cross anak-anak kecil itu kalau orang berjalan, ketika orang masuk di zebra cross, auto mesti berhenti. Lain di sini tuh, orang mesti auto zebra cross itu kan ada fungsi itu. Iya. Biar anak sekolah selepas tuh boleh pulang ke rumah Di sendiri. kamera di mana-mana sana ada semua. Kalau di sini zebra cross ini orang menyeberang di 2 meter. Iya. So, padahal sudah zebra cross tuh di sini tuh. Nah, udah menyeberang dari sini. Yang di sini kali di pengemudi itu ada zebra cross tuh aja. Itu berbeda memang jauh. Iya. Di sana. Di waktu pulang makanan bagaimana kan? Itu jadi masalah kan? Biasa ada kimchi kan tukang. Itulah kita tadi lupa bilang. Aduh, Kimchi kan. Iya, terus sudah biasa tiap makan itu ada kimchi. Kalau di sini kan Jadi selalu. di pulang sudah biasa minta makanan sana. Bagaimana ya? DP beras beda. Iya, terus di sana beras memang DP beras memang. Dari sampai sini tuh kebanyakan tuh beras tambor. Di sana pulang. Itu turun lidah sudah biasa dengan tuh makanan-makanan sana kan serba apa di sana kan orang negara makmur. Jadi setelah orang habis makan makanan pagi langsung buang. Makanan siang sisa buang. Di sini kan. Di sini kan tetap 2 minggu dari kulkas tuh di freezer. Sepanas ulang. Iya, orang mesti harus ini karena masa itu Iya. juga. Memang kalau DP beda begitu. Iya, kalau orang memang mau ikut ala Korea, habis orang pedoi. Tidak cukup tuh UMP. Oke, terakhir pesan, misalnya ini kan bicara pengalaman, Om Anton, Pak Ade, pesan-pesan for orang yang masih muda-muda tentang pengalaman kerja atau bagaimana? Ya, harus di Korea lah, harus bagaimana tentang pengalaman, harus bagaimana tuh? Ini kan maksudnya Om Anton dan Pak Ade, saya kan melalui pekerjaan yang istilahnya berbeda jauh dari kondisi itu, lebih berat ini di Jepang lebih berat, di Korea lebih berat. Nah, pesan untuk orang ini anak-anak muda apa ya Om Anton mau bilang? Jadi pertama begini, orang kan sebelum ke Korea itu kita juga kan pernah bekerja di sini di Moli, bahkan bekerja waktu masih sekolah juga kan pernah kerja. Sebelum lulus memang sudah bekerja. Dan setelah ke sana, jadi orang bisa ambil ada perbandingan antara bagaimana Indonesia dengan Korea. Pada intinya SDM. Harus itu. SDM. Jadi orang rata-rata kalau Korea, karena orang juga kan salah satu rata-rata orang yang sekolah semua. Nah, karena kan negara makmur. Jadi orang SDM-nya memang rata-rata tinggi. Iya. Jadi orang juga DP disiplin. Jadi ini karena pertanyaan kan perbedaan kan apa yang orang boleh. Nah, orang kelebihan di situ. SDM, orang masih lebih di atas. Jadi orang itu harus belajar pasti. Harus belajar, pasti harus disiplin belajar. Iya, harus cepat, bekerja cepat. Iya. Jadi kerjanya cepat. Baru masalah DP disiplin Indonesia itu yang cepat tapi harus benar kan. Ada kan orang kan kerja cepat, mata liburan. Karena orang biasanya mengejar target, walaupun misalnya ada barang yang rusak nanti ke belakang mau perbaiki. Yang penting karena di sana kan persaingan ketat, tidak satu perusahaan dengan perusahaan yang lain sangat ketat. Jadi itu yang orang kejar. Jadi itulah yang kan. SDM SDM harus, disiplin harus kan. Disiplin.
karena jam kerja jam kerja itu, etos kerja itu memang masih di atas sana. Jadi harus belajar lah Indonesia, masih memang Korea masih Masih di atas. masih di atas, banyak belajar. Kalau Pak Ade, Mungkin tidak dari jauh sebelum Pak Anton bilang memang itu yang perlu orang pe disiplin yang orang pe apa orang mesti rajin dan mesti suka cari tahu. Dan yang kedua memang tuh saling tuh menghormati. Di sana orang Korea itu lebih budaya, orang hormat sekali orang tua. Orang kalau misalnya itu yang hampir hilang sekarang. di sana kalau Di orang baku Indonesia, ambil begini, baku ambil misalnya ada belum ini umur berapa, orang lebih tua orang hormat orang tua. Orang biarpun orang gak ada begitu orang hormat sekali ke orang. Kalau orang makan begini minum, misalnya ada pesta begitu, orang mesti dong lihat sana lebih tua. Itu orang mesti tuang dulu, orang mesti dorang lebih dulu. Itu orang tua lebih dulu makan. Oh gitu kamu Ya gimana? kan, Orang tua lebih. Jadi di mana-mana pun orang hargai itu orang tua. menghormati orang tua kan. Beda kan kalau Iya, orang di betul, sini kan betul. pokoknya mau makan pokoknya orang tua segi PGB kalau perlu. Kadang-kadang itu yang kadang-kadang tong lupa. Iya itu Orang dong. tua dong Cuma pertama. di sini kalau ada pesta kan, anak-anak lebih dulu yang berkumpul di meja. Ya. Orang tua ada duduk-duduk kesiang, pemalia sudah ada nasi. Itu yang kali memang. Jadi itu dulu, setuju. Iya betul. Sampai anak muda kan di sana, di sana bisa dorang pe apa? Dorang pe biarpun dorang itu yang paling berkesan itu dorang kan mayoritas atau apa ateis kan. Dorang ada agama tapi dorang pe apa? Dorang pe disiplin, dorang pe cara menghormati, dorang juga bisa kalau di sana mau nyebrang jalan biasanya kan sambil tadi zebra cross. Orang bersebab menyeberang begitu. Terus biasa di tengah, orang balik begini biasa kasih apa bagi Kasih terima kasih kan. Jadi Kita selalu bawa itu dia. Anak-anak kalau misalnya pulang dari sekolah tuh masih pakai tas seragam tuh, pas lampu merah anak-anak lewat di tengah-tengah dong hormat dong Ini lewat. semua begini. Mayoritas Iya, betul. Kristen berapa persen di sana? Bisa sudah. Kan di sana ya ateis. Ateis kan, iya kalau Korea. Buddha. Kan. Ateis masih lebih banyak sekarang. Oh, ya. banyak. Sebanyak. Yang kita tahu Pak, Kristen lumayan banyak waktu tahun 2005 itu kalau nggak salah, sampai 2011. Tapi ateis lebih banyak. Itu apa mungkin orang 60% sudah ateis yang muda. Dan orang budaya rasa malu itu tinggi di sana. Di Indonesia kan kita lihat yang gini rasa malu itu, jadi orang bikin korupsi atau apa bisa tetap pergi ke sana sambil bunuh diri. Tuh gara-gara korupsi atau bunuh diri orang atau gagal dalam Indonesia kan masih halo Sisanya sudah bangga. pakai orange bangga. Jadi harus belajar. Banyak sekali yang mesti belajar kan. Iya. Oke. Terima kasih banyak Om Anton pe waktu, Pak Edi pe waktu. Berharga sekali ini pelajaran bertoran. Semoga kedepannya harapan Om Anton juga mau balik. Semoga bisa. Ya, fighting. Pada Ishak juga kalau misalnya ada kesempatan kan boleh balik ke sana. Oke teman-teman, sekian untuk tayangan podcast hari ini. Semoga apa yang telah bincangkan dengan Om Anton dan Pak Ishak bisa membawa atau memberikan inspirasi buat orang anak-anak muda khususnya tentang bagaimana budaya kerja, etos kerja, di perbandingan bagaimana. Yang pasti orang harus sebagai anak muda harus lebih semangat toh. Ini bapak-bapak setua tapi masih tetap semangat. Oke, sampai jumpa di tayangan ke podcast selanjutnya.